Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aidil Nova Rahmatullah dengan NIM 932022. Kemudian di sebelah saya ada Septian Kada dengan NIM 93202089 kelas 1-3, dan di sebelah kanan saya ada Raffi Muhammad Bainaki dengan NIM 93202288. di sini kami dengan dosen pengampu yaitu Pak Ridwan Kawo dengan mata kuliah konsep teknologi akan membahas tentang apa itu haki. Jadi haki itu atau yang biasa disebut dengan hak atas kekayaan intelektual itu terbagi menjadi 3 jenis atau terbagi menjadi 3 macam. Yaitu yang pertama itu ada hak cipta, kemudian yang kedua ada hak paten, dan juga yang ketiga itu ada hak merek. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan hak yang pertama, yaitu hak cipta. Jadi hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta terhadap suatu ciptaannya yang diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Jadi contohnya itu kayak hak ini tuh berlaku bagi ciptaan yang sudah maupun yang belum terbit. Dan kata lain, setelah penciptanya membuat karyanya, hak cipta akan didapatkannya secara otomatis. Pencipta ini tidak perlu mendaftarkannya ke lembaga apapun. Hak yang satu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian ada hak paten. Siapa yang bisa menjelaskan tentang hak paten? Kalau mungkin saya ya. Jadi menurut saya sendiri ya, hak paten itu adalah hak eksklusif dari seorang investor atas hasil investasinya sendiri yang berada di bidang teknologi. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten. Jadi dengan adanya hak paten ini, temuan penemu sudah resmi diakui dan tidak boleh diambil oleh siapapun. Ada dua ruang lingkup ya yang mencakup perlindungan hak paten, yaitu paten dan paten sederhana. Paten yang pertama, paten diberikan untuk investasi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam hal-hal industri. Sedangkan kalau misalnya paten sederhana itu tuh untuk investasi barunya, pengembangan dari setiap produk atau proses yang ada itu dapat diterapkan dalam hal industri. Itu yang disebut paten sederhana. Ya, seperti itu. Jadi yang selanjutnya itu dan yang terakhir itu tentang hak itu ada hak merek. Boleh dijelaskan oleh saudara Raffi tentang hak merek? Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan hak merek yang mungkin hak yang ketiga dari hak, yaitu hak merek. Hak merek ini adalah hak yang eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Dengan adanya hak ini, pemilik merek bisa menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Namun, apakah definisi hak merek tersebut? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan integrasi geografis, hak merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2D atau 3D, atau bisa jadi suara dan hologram. Dan data tersebut digunakan untuk membedakan satu merek dengan merek yang lain-lainnya. Nah, lalu di sini ada yang mau menjelaskan perbedaan hak cipta atau hak paten atau hak merek. Oke, jadi setelah tadi kita sudah menjelaskan satu persatu tentang 3 jenis haki, yaitu hak atas kekayaan intelektual, yaitu yang pertama tadi hak cipta, yang kedua hak paten, dan juga hak merek. Jadi di sini kita akan melanjutkannya dengan membahas yaitu tentang perbedaan dari ketiga jenis haki tersebut. Jadi perbedaan dari 3 haki tadi itu yang pertama ada hak cipta, paten, dan juga hak merek. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan pertama atau menjelaskan terlebih dahulu tentang perbedaan dari hak cipta. Jadi salah satu perbedaan dari ketiga hak tersebut itu, untuk hak cipta itu tujuannya adalah menentukan siapa yang berhak mendapat keuntungan dari ciptaannya. Hal ini tentu saja itu dilakukan oleh sang pencipta karya tersebut. Kemudian hak paten. Boleh dilanjutkan untuk hak paten? Siapa? Saya aja. Kalau saya sih, hak paten itu gimana ya, seperti diberikan kepada seorang atau sekelompok orang investor yang tujuannya untuk menjaga agar hasil investasinya tidak diproduksi atau dijual oleh kepada pihak lain atau kepada pihak ketiga gitu.
yang kedua atau ketiga ya, Oke, untuk yang perbedaan yang terakhir itu perbedaan dari hak merek, mau dilanjutkan? Mungkin saya bisa menjelaskan tujuan utama dari hak merek ialah menghindari adanya pihak lain yang menjual produk atau jasa dengan kesamaan merek. Hal-hal yang lain juga menjadi perbedaan antara hak cipta, hak paten, dan hak merek adalah masa berlakunya. Kemudian kita lanjut lagi untuk membahas siapa sih yang berhak di dalam hak itu. Siapa sih yang berhak? Jadi di dalam hak ini seperti yang tadi sudah dijelaskan tentang perbedaannya, itu dibedakan menjadi hak moral dan juga hak ekonomi. Hak moral dan hak ekonomi ini memiliki masa berlaku yang berbeda-beda. Hak moral itu berlakunya itu untuk selamanya, sedangkan untuk hak ekonomi itu atas setiap ciptaannya itu bisa saja berbeda-beda. Contohnya itu pada ciptaan bisa buku, bisa lagu, drama, dan lain-lain. Tentang hak cipta itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak cipta ini berbagai ciptaan tersebut berlaku selama hidup pencipta. Jika pencipta sudah tidak ada atau pencipta sudah meninggal, hak cipta akan terus berlaku selama 70 tahun setelah sang pencipta itu tidak ada, terhitung mulai dari 1 Januari tahun berikutnya. Kemudian hak paten yang masuk dalam kategori paten itu diberikan untuk jangka waktu dalam 20 tahun. Sementara itu invensi yang masuk dalam kategori paten ini sederhananya itu mendapatkan hak paten selama 10 tahun. Dan untuk yang terakhir itu ada hak merek. Hak merek ini berlaku selama 10 tahun dan juga hak merek ini bisa diperpanjang lagi. Kemudian untuk kemudian itu untuk siapa yang berhak dalam haki, yaitu dalam hak yang pertama tadi adalah hak cipta. Mungkin ada bisa menjelaskan itu siapa yang berhak dalam hak cipta? Mungkin saudara Temon mau menjelaskannya apa itu ya, maksudnya siapa yang berhak dalam haki itu ya. Bisa gitu ya. Menurut saya hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah untuk membuat salinan atau reproduksi ciptaan yang menjual hasil salinan tersebut, termasuk pada umumnya salinan elektronik, mengimpor dan mengekspor ciptaan, menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan, mengadaptasi ciptaan, menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang lain atau pihak yang lain. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang hak cipta yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut. Sementara orang yang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Jadi yang boleh itu ya hanya hak ciptanya saja. Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik atau menyiarkan atau merekam dan mengomunikasikan kepada publik melalui sarana apapun itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Baik, terima kasih untuk saudara Temon yang sudah menjelaskan siapa tadi yang berhak dalam haki, yaitu hak cipta. Kemudian kita akan melanjutkan siapa yang berhak di dalam haki yang kedua itu adalah hak paten. Silakan saudara Septian bisa menjelaskan. Kalau saya sih yang berhak kalau dalam lingkup hak paten ya itu dapat dipegang oleh seorang investor yang berposisi sebagai pemilik hak patennya itu. Selain itu itu bisa juga didapatkan dari seorang pemilik paten atau dari pihak lain yang menerima hak lebih lanjut yang terdaftar dalam umum hak paten. Nah, pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak paten yang dimilikinya dan melarang orang lain tanpa persetujuan. Nah, itu tuh ada dua. Nah, dalam hal paten produk itu membuat, menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan, memakai, dan menyediakan untuk dijual atau disewakan kepada orang lain atau diserahkan kepada
produk yang diberi paten. Dalam hal paten proses itu menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Pemegang paten itu berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensinya. Jadi pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak atau seizin pemilik hak paten untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas. Pemegang hak paten tersebut berhak menuntut orang yang sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten tersebut dengan melakukan salah satu tindakan bagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas. Gitu. Oke, yang sudah dijelaskan tadi itu masih ada lanjutannya. Jadi lanjutannya itu saya menjelaskan sedikit. Sebuah invensi dapat diberikan paten bila memenuhi syarat. Jadi dia itu mempunyai syarat, yaitu yang pertama itu ada baru. Jadi dalam artian ini tidak boleh sama dengan teknologi atau invensi yang pernah dipublikasikan baik sebelum permohonan paten diajukan atau menerima tanggal penerimaan paten. Yang kedua itu ada mengandung angka intensif, dan yang terakhir itu ada dapat diterapkan secara industri. Maksudnya itu kayak jika invensi berlaku produk berupa produk, maka harus mampu dibuat secara berulang atau massal dengan kualitas yang sama, tidak boleh berbeda. Oke. Jadi ini untuk siapa yang berhak di dalam haki yang terakhir, yaitu hak merek. Jadi ada yang bisa jelaskan lagi tentang hak merek atau saya kurang tahu. Jadi jika saudara Aidil bisa menjelaskan siapa yang berhak dalam haki untuk dalam hak merek. Nah, hak yang terakhir ya. Oke, jadi saya menjelaskan siapa yang berhak di dalam hak merek itu. Jadi pertama kali itu memakai suatu merek, dialah yang dianggap berhak atas merek yang bersangkutan tersebut. Jadi pemakaian yang pertama itu yang melahirkan hak atas merek. Dalam sistem deklaratif ini, pendaftaran merek itu hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum bahwa orang yang telah mendaftarkan merek itu adalah pemakai pertama, dan orang yang berhak atas merek itu orang yang bersangkutan. Jadi apabila ada yang lain dapat membuktikan bahwa ialah pemakai pertama merek yang bersangkutan tersebut itu, maka pendaftar itu dapat dibatalkan oleh pengadilan. Jadi tidak boleh itu. Jadi itulah siapa sih yang berhak di dalam haki, itu dalam hak merek. Jadi itu dia jadi tadi kita sudah menjelaskan siapa saja yang berhak di dalam hak itu. Jadi ada tadi yang hak kita, hak paten, dan juga yang terakhir itu ada hak merek. Jadi yang selanjutnya itu kita akan melanjutkannya tentang membahas tentang bentuk-bentuk pembajakan di Indonesia. Jadi kita lanjut aja ke bentuk-bentuk pembajakan di Indonesia. Jadi mungkin ada yang tahu atau bisa menjelaskan? Kalau saudara yang Bisa menjelaskan? Mungkin saya bisa menjelaskan bentuk-bentuk pembajakan di Indonesia. Bentuk-bentuk pembajakan di Indonesia itu termasuk pelanggaran haki yang sering terjadi di tanah air Indonesia. Akan tetapi tidak banyak pemilik yang melapor, sehingga beberapa kasus yang ditangani secara khusus, karena jarangnya orang yang mau melaporkan masalah tersebut. Bukan orang awam atau biasa sering melakukan kejahatan itu tanpa disadari. Untuk menjaga Anda tetap waspada dan menghindari terlibat dalam kasus seperti itu, pertimbangkan contoh pelanggaran seperti berikut. Yang pertama ada penjiplakan karya tulis. Yang pertama dalam pelanggaran haki adalah penjiplakan karya tulis. Ini rentan terhadap plagiarisme untuk pembajakan, terutama di era digital saat ini, dan mudah untuk menjiplak atau menjiplak karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri, seperti karya tulis, seperti esai, buku, artikel, dan lain-lain. Dan sayangnya orang-orang yang merasa dijiplak itu jarang mau melaporkan karena mereka tidak menganggap hal ini yang masalah yang sangat besar. Lalu standar plagiarisme itu atau pelanggaran hak cipta adalah menertibkan suatu karya yang meniru atau menyerupai seluruhnya atau sebagian karya
orang lain tanpa mencantumkan nama penulisnya atau yang pembuat. Bahkan ketika terinspirasi artikel yang 70% identik dengan artikel punya orang lain yang diterbitkan sebelumnya dianggap plagiarisme atau pembajakan. Oh jadi ya jadi kalau misalnya artikelnya 70% itu sudah identik dengan yang lain, itu sudah dianggap plagiarisme ya. Mengambil hak ciptanya orang lain. Yang Gitu. punya orang lain. Ya, jadi itu Jadi tadi ya- disebut Jadi ya plagiarisme. kita harus lebih hati-hati lagi lah. Ya, tidak boleh juga mengambil haknya orang lain. Harus jujur. Oke, jadi selanjutnya itu yang kedua ada penjiplakan konten di internet. Bisa siapa lagi? Atau yang mau lanjutkan? Atau saudara ada? Oke, bisa. Jadi kalau saya itu tuh kalau penjiplakan konten di internet itu kayak yang kan artinya udah itu pelanggaran penjiplakan konten di internet itu adalah pelanggaran hak yang dengan contohnya itu pelanggarannya plagiarisme atau penjiplakan konten yang berada di internet yang berupa video, gambar, teks, dan lain-lain. Dengan itu secara umumnya informasi ini mengalir dengan mudahnya di dunia maya. Seperti kayak film-film gitu ya, kebanyakan film banyak yang harusnya itu adanya di bioskop, tadi tapi sudah ada di mana? bisa di Di internet. Iya, seperti itu. Yang tidak seharusnya belum muncul sudah ada di internet. Sudah melebihi. Oke, lanjut yang ketiga itu adalah pembajakan software. Jadi saya saja menjelaskannya. Jadi yang ketiga dalam pelanggaran hak ini pembajakan software. Jadi pembajakan software ini ada juga pembajakan atau penjiplakan perangkat lunak, di mana bisa saja individu dan juga bisa perorangan mendistribusikan perangkat lunak tertentu melalui media sosial dan juga melalui internet dan membuatnya tersedia secara gratis untuk para penggunanya. Bahkan Anda harus membeli lisensi untuk memilikinya. Karena mahalnya harga perangkat lunak yang asli, yang ori, jadi banyaknya pengguna itu menggunakan perangkat lunak bajakan yang tidak ori. Jadi Bahaya banget. ya itu dia. Jadi memang banyak software bajakan itu atau kopiannya kayak seperti ada contohnya itu Photoshop, kemudian Corel Draw, ada Microsoft Office dan lain-lain lah pokoknya. Jadi seperti itu untuk pembajakan software. Nah, lanjut itu yang keempat ada pelanggaran hak cipta lagu. Nah ini karena lagu tuh kan banyak sekali kan, jadi pelanggaran itu bisa jadi juga banyak. Jadi itu lagu itu kan sering menjadi sasaran pembajakan tuh, kayak mengambil hak ciptanya orang lain lah, mengaku-ngaku gitu kan. Oke, jadi kayak menyediakan tautan unduhan ke dalam situs website yang tidak berlisensi. Jadi hal ini itu juga tentu saja bisa merugikan pemilik lagu itu yang ciptakannya, karena lagu itu tidak mendapat royalti gitu kan dari penjual lagu tersebut gitu Ya. kan. Jadi itu untuk pelanggaran hak cipta lagu. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ada caranya untuk menghindari pengambilan hak cipta lagu itu. Jadi caranya itu kalian itu bisa menggunakan layanan mendengarkan musik berlisensi seperti kayak contoh aplikasi ada Joox, ada Spotify itu. Seperti aplikasi yang ternama Ya, bisa dan lain-lain lah pokoknya. Dia bisa, atau kalau kalian mau membeli album aslinya bisa, itu lebih terjamin, tidak yang aslinya kan, tidak yang bajakan gitu kan. Pajak-pajak ya. Oh iya jelas. Jadi banyak juga itu kan orang yang masih melakukan supaya dapat keuntungan gitu kan. Tapi padahal mereka itu sebenarnya melanggar aturan gitu. Jadi contoh pelanggaran hak cipta di atas itu hanyalah sebagai contoh kecil kasus nyata yang ada di Indonesia. Oke, jadi itu tadi tentang bentuk-bentuk pembajakan yang ada di Indonesia. Kita lanjut saja untuk yang selanjutnya itu ada tentang keuntungan memakai piranti lunak asli. Jadi baik, ada yang selanjutnya? Siapa? Saya sendiri. Oke, Saya akan melanjutkan. silakan. Keuntungan memakai perangkat lunak asli itu artinya dalam era teknologi sekarang yang seperti ini ya, kita tuh pasti nggak asing dengan istilah namanya pembajakan. Dengan luasnya peredaran mereka, oknum-oknum, nggak heran rasanya kalau banyak orang senang menggunakan program bajakan, walaupun sebenarnya ada resikonya juga. Di sisi lain ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari kalau misalnya kita menggunakan software asli atau kita menggunakan perangkat lunak asli. Pertama itu tidak khawatir karena virus. tidak khawatir kena virus, tidak. Maksudnya itu agar kita bisa menggunakan
aplikasi original yang berarti kita akan mendapatkan suatu file instalasi official dari officialnya langsung, itu pembuatnya dari pembuatnya langsung. Jadi file instalasi itu akan lebih kecil kemungkinannya disusupi oleh sebuah virus. ya, Iya. virus gitu kan, bisa sebabkan kayak error lah, apa muncul yang lain-lain Nah, gitu. Jadi kita tuh nggak perlu khawatir pas installnya. Jadi dengan mudahnya kita juga bisa mendownload file tersebut di webnya langsung gitu, Jangan bahaya juga. iya, tanpa melewati, biasanya tuh kayak ada link-link gitu. Itu banyak Nah, sih. bahaya Ya itu juga bikin bahaya virus itu. yang kedua itu adalah instalasinya tuh nggak ribet. Nah, jadi tuh kita tuh nggak perlu repot-repot, jadi mudah gitu ya kan. cukup ikuti saja langkah-langkahnya itu. Mungkin petunjuk-petunjuknya sudah disediakan. Nah, gitu kan. iya, petunjuk-petunjuknya, Nah, karena kalau misalnya dari officialnya langsung itu tuh sudah disertakan di dalamnya kita dalam juga software nggak bisa itu. mengubah-ubah kotak-atik file sistemnya gitu. Iya. Nah, Nah, baru tuh kalau misalnya terjadi error gitu, kita tuh Nah. bisa dengan cepat custom service. memanggil customer service Iya, gitu. kan. Ya, itu adalah keunggulan paling utama, yang paling enak lah. Iya, Dari yang kalau- paling penting nih. Iya. Jadi keunggulannya itu kita tuh bisa menggunakan jika kita menggunakan software original, Mhm. kita tuh bisa melapor ke developernya langsung untuk menanyakan Nah, masalah-masalah Iya. yang ada pada software tersebut, kita seperti ada, itu. ada masalah kan, problemnya kenapa, Iya. gangguan, Kayak Bisa force dibantu. iya. langsung tanyakan, langsung di call. Nah, yang terakhir itu lalu bisa diupdate. Nah, Baru ya, jadi aplikasinya itu selalu up to date gitu. soal yang terbaru. Nah, jadi celah Jadi keamanan. nggak kudet ya. Nah, Nggak kuno. seperti itu. Oke. Jadi kalau celah keamanan di setiap aplikasi komputer itu, karena para keamanan developer melakukan update aplikasinya secara berkala, ya. Selain karena masalah keamanan, update juga menambah kestabilan aplikasi ya, pada sistem lama maupun sistem baru. Kalaupun Anda menggunakan software ya yang original, Anda bisa langsung update gitu dengan tekan menu update yang biasanya ada dalam aplikasi Iya. tersebut. Nah, langsung Jadi- tekan klik aja. Jadi nggak perlu ribet-ribet ya kayak mencari download yang belum tentu aman gitu kan. Iya, yang seperti virus. itu. Jadi itu tadi penjelasan tentang apa sih keuntungan memakai piranti lunak asli itu. Jadi untuk yang kita akan membahas tentang yang terakhir itu ada perkenalan bagaimana sih cara kita mendaftar haki. Oke, jadi cara mendaftar haki itu untuk yang pertama kita itu caranya itu yang pertama kalian kalau misalkan mau coba, jadi kalian masuk ke situs hakcipta.dgip.go.id. Kemudian yang kedua tuh kalian registrasi kan untuk Iya. mendapatkan username, kemudian dapat password gitu. Kalau udah jadi, kemudian lanjutnya itu kalian login menggunakan username sama password yang tadi kan, yang sebelumnya sudah dibuat. Ya. Nah, kemudian itu kita mengunggah dokumennya, dokumen persyaratannya. Kemudian kita melakukan pembayaran. Setelah mendapatkan kode pembayarannya, nah habis itu kan kita menunggu proses pengecekan. Itu paling nggak terlalu lama sih, kita tunggu aja. Kemudian kita yang selanjutnya kita approve atau pendaftaran pencatatan ciptaannya itu disetujui sama pihak yang berwajib gitu kan, ya pokoknya pihak-pihak tertentu lah. Ya untuk yang terakhir itu kalau udah jadi itu sertifikatnya itu bisa diunduh dan dicetak juga, bisa dicetak sendiri oleh pemohon. Nah itu jadi cara mendaftarkan haki yang pertama kita. Kemudian masih ada haki yang kedua itu tentang cara mendaftarkan hak paten. Mungkin ada yang menjelaskan lagi tentang hak paten? Kalau pendaftaran dalam hak paten saya kurang mengerti, mungkin Oke. saudara Temon bisa menjelaskannya. Bisa. Ya, jadi hak paten, cara mendaftarkan hak paten tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan langsung permohonan ke DJKI dengan proses lengkap sebagai berikut. Yang pertama, ajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi formulir permohonan dan membuatnya dalam rangkap 4. Memberikan spesifikasi paten yang terdiri dari judul invensi, latar belakang invensi, uraian singkat invensi, uraian lengkap invensi, gambar teknik, uraian singkat gambar, abstrak, dan klaim yang menjelaskan fitur apa yang dinyatakan baru dan layak mendapat hak paten. Jadi kayak dia melengkapi persyaratan formalitas berupa surat, pengalihan hak, kemudian
bila inventor dan pemohon bukan orang yang sama. Surat kuasa itu kayak jika pemohonnya diajukan melalui kuasa itu ada fotokopi KTP atau identitas pemohon, perorangan, fotokopi akte pendirian badan dan lain-lain lah, pokoknya ada banyak lagi. Tapi itu yang keduanya itu tadi ada pemeriksaan administrasi itu. Jadi kayak pemeriksaan administratif itu yang akan dilakukan gitu. Nah, kalau kita melakukan, sebelum kita melakukannya itu kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kalau sudah pemeriksaan selesai, sudah lengkap itu, jadi akan ada pengumuman itu berlangsung selama 6 bulan atau dimulai sejak 18 bulan dari tanggal penerimaan tadi. Tahapan itu juga memberi kesempatan masyarakat mengetahui produk yang dimohon patenkan. Setelah itu tuh setelah masa pengumuman berakhir tuh paling lama kan 36 bulan dari tanggal penerimaan. Nah, jadi pemohon itu dapat mengajukan permohonan pemeriksaan gitu kan, dengan menyerahkan formulir yang telah dilengkapi dengan syarat-syaratnya gitu kan. Kalau udah lengkapi bisa. Dan juga itu harus membayar biaya ke DJHKI. Nah, kemudian tuh yang terakhir itu dalam waktu paling lambat 36 bulan sejak permohonan itu diperiksa kan. Jadi pemeriksa itu harus memutuskan apakah dia akan menolak atau memberi paten. Jadi misalkan kalau dia ditolak, kayak pemohon itu dapat mengajukan banding gitu. Nah, dapat mengajukan banding dia. Jadi tapi jika pemohon paten diterima itu kan, jika dia diterima oleh DJHKI, dia akan mengeluarkan sertifikatnya. Jadi nggak perlu dapat pengumuman apapun gitu kan, jadi dia langsung keluarkan sertifikatnya. Nah, itu tadi kira-kira bisa dimengerti kan? Bisa. Kemudian itu ada lagi pendaftaran permohonan paten online. Ya, jadi ya yang penting ada. Jadi kalau dalam situs resminya itu, dalam situs Direktorat Jenderal itu Kekayaan Intelektual itu dijelaskan bahwa pengajuan permohonan pendaftaran paten itu juga dapat dilakukan secara online gitu kan. Jadi ada prosedurnya. Prosedurnya itu pertama kalian bisa registrasi kan akun di paten.dgip.go.id kan, sama kayak pertama tadi webnya. Kemudian setelah muncul di halaman itu kalian langsung pilih permohonan baru, kemudian kalian unggah gitu kan data pendukungnya yang dibutuhkan tuh kayak surat-surat apakah fotokopi gitu kan bisa. Kemudian tuh kayak selanjutnya juga sudah diunggah datanya itu kan yang dibutuhkan, kalian tuh isi formulir gitu kan, semuanya diisi yang sudah tersedia itu. Ya, kemudian tuh kayak setelah kita isi semua formulir, kita langsung melakukan pembayaran gitu kan dengan klik pemesanan kode bilangan paten, kode billing. Jadi jadi lakukan pembayaran itu dengan klik pemesanan kode billing subtanif. Nah, ya kan subtanif ya. Nah, kemudian tuh pastikan kalau semua sudah terisi itu harus benar gitu kan, harus benar-benar tidak ada yang salah gitu kan, sesuai dengan data kita gitu kan. Kalau sudah itu langsung saja klik selesai. Kemudian setelah itu kan permohonan itu bakalan diproses gitu kan, sama misalkan kalau kita lewat aplikasi akan diproses melalui aplikasi, dan kita tuh tinggal nungguin aja pengumuman atau hasilnya itu keluar gitu. Nah, jadi tunggu dulu ya. Ya tunggu, tapi itu gak bakal lama sih kayaknya. Bentar aja. Mungkin bisa jadi. Kemudian bisa dilihatkan mungkin tentang merek. Tidak usah terlalu panjang, singkat saja mungkin. Kalau tentang hak merek, saya cuma tahu sedikit aja ya. Jadi jika bisa saudara yang nanti melanjutkan, jadi saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi kalau misalnya dalam hak merek itu caranya tuh mengajukan permohonan kepada Dijen KPI dengan melengkapi persyaratan yang diminta. Lalu itu setelah permohonan diajukan, jadi Dijen KPI itu akan melakukan sebuah pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan-persyaratannya. Jadi dia bakal meriksa ya. Ya, jika persyaratan yang belum lengkap kepada pemohon yang diminta, itu untuk disuruh segera melengkapi. Paling lama tuh waktunya itu 2 bulan sejak terhitungnya tanggal pengiriman pemberitahuan itu, tanggal surat pemberitahuannya. Nah, dan kalau tidak salah dalam waktu sebulan semenjak terhitungnya tanggal pengiriman kelengkapan persyaratan itu, kalau tidak salah dilakukan pemeriksaan substantif itu dalam waktu yang paling lama 9 bulan. Nah, itu lumayan lama itu juga ya. 9 bulan soalnya.
Waduh, sampai situ aja sih sepertinya. Apakah saudara Temon bisa menjelaskan sedikit? Mungkin saya bisa melanjutkannya sedikit lagi. Oke, silakan lanjutkan. Mungkin dalam waktu paling lama 30 hari 1 tersebut, bulan lagi. sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan pemeriksaan substantif, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya dengan menyebutkan alasan. Jika pemohon dan kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan, Ditjen Haki menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut. Cukup sekian dari kami bertiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.